Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Rifaldi Saputra, biasa dipanggil Ilham. Saya pelajar dari kelas 10-7 SMA Negeri 5 Pandeglang dan saya berdomisili di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis ancaman cyber dan penerapan cyber security. Di era digital seperti sekarang, teknologi dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Menggunakan internet untuk belajar, berkomunikasi, mencari informasi, hingga melakukan transaksi. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai ancaman yang dapat membahayakan data dan informasi kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami keamanan cyber atau cyber security. Keamanan cyber adalah serangkaian upaya, teknologi, dan praktik yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari serangan pencurian maupun akses yang tidak sah. Tujuan utama keamanan cyber adalah menjaga kerahasiaan data, menjaga keutuhan informasi, serta memastikan sistem tetap dapat beroperasi dengan baik. Dengan adanya keamanan cyber, data penting dapat terlindung dari berbagai ancaman yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Pentingnya keamanan cyber sangat penting karena saat ini banyak data yang tersimpan secara digital. Jika keamanan tidak terjaga dengan baik, maka dapat terjadi pencurian data, gangguan operasional, kerusakan reputasi, hingga kerugian finansial. Dalam lingkungan pemerintahan, keamanan cyber berperan dalam melindungi data kependudukan data, keuangan negara, serta berbagai informasi penting lainnya. Selain itu, keamanan cyber juga membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah. Sekarang, jenis-jenis ancaman cyber. Ancaman cyber merupakan berbagai bentuk serangan yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau mengakses data tanpa izin. Jenis ancaman yang pertama adalah phishing. Phishing merupakan metode penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai pihak yang terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi dan data pribadi biasanya. Biasanya phishing dilakukan melalui email, pesan singkat, atau situs web palsu yang dibuat menyerupai situs resmi. Jenis ancaman yang kedua adalah malware dan ransomware. Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Salah satu jenis malware yang paling berbahaya adalah ransomware, yaitu program yang mengunci data korban dan meminta tebusan agar data tersebut dapat diakses kembali oleh korban. Jenis ancaman yang ketiga adalah kebocoran data. Kebocoran data terjadi ketika informasi penting jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan, penggunaan kata sandi yang mudah ditebak, atau kesalahan penggunaan dalam membagikan informasi. Selain itu, terdapat ancaman lainnya seperti DDoS, yaitu serangan yang membanjiri server dengan lalu lintas data berlebihan sehingga layanan menjadi terganggu. Ada juga man-in-the-middle attack, yaitu serangan yang dilakukan dengan menyadap komunikasi antara dua pihak, serta inside threat, yaitu ancaman yang berasal dari orang dalam organisasi. Cara mengenali ancaman cyber. Ada beberapa tanda yang dapat menunjukkan adanya ancaman cyber. Pertama, menerima email atau pesan mencurigakan dari pengirim yang tidak dikenal. Kedua, adanya permintaan data pribadi atau kata sandi secara mendadak. Yang ketiga, terdapat tautan atau lampiran yang mencurigakan. Yang keempat, komputer atau perangkat menjadi lebih lambat dari biasanya tanpa penyebab yang jelas.
Dan yang terakhir, adanya aktivitas login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Cara-cara mencegah ancaman cyber. Untuk mengurangi risiko serangan cyber, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda pada setiap akun. Aktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA. Hindari membuka tautan atau mengunduh file dari sumber yang tidak terpercaya. Lakukan pembaruan sistem operasi dan aplikasi secara rutin. Serta lakukan backup data secara berkala agar data tetap aman jika terjadi serangan. Nah, studi kasus. Salah satu contoh nyata terjadi pada Juni 2024, akhir-akhir tahun kemarin ya. Ketika Pusat Data Nasional Indonesia mengalami serangan ransomware, serangan tersebut berdampak pada lebih dari 200 lembaga pemerintahan dan menyebabkan berbagai layanan publik mengalami gangguan. Kasus ini menunjukkan bahwa ancaman cyber dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat, pembaruan sistem secara berkala, serta peningkatan kesadaran penggunaan terhadap keamanan digital. Tak terasa, udah ada di penghujung akhir. Dari materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keamanan cyber merupakan hal yang sangat penting di era digital. Ancaman seperti phishing, malware, ransomware, dan kebocoran data dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan teknologi serta menjaga keamanan data pribadi maupun data penting lainnya. Sebelum mengetahui sesuatu, carilah terlebih dahulu, dan setelah mengetahuinya, jangan pelit untuk membagikan ilmu. Karena ilmu yang dibagikan tidak akan berkurang, justru akan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Sekian penjelasan dari saya. Saya Ilham dari kelas 10-7 SMA Negeri 5 Pandeglang mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.